Kamu tidak apa kan bantuin Jennifer? Mau? Kasihan Jennifer, tidak ada yang mengawasi. Dia tiap hari kesini 1 jam belajar sama kamu juga tidak apa kan? Iya, Febri mau. Tinggi. Ya, tapi saya menakar harapan saya nggak terlalu besar. Secukupnya, sekemampuannya. Semakin sedikit saya berharap, semakin kecil kemungkinan saya kecewa. Boleh saya tanya, Pak Ustadz? Kenapa tidak boleh? Terus kamu mau bertanya sama siapa kalau tidak kepada saya? Sok, tanya yang banyak. Kenapa nilai kekeluargaan sekarang makin renggang ya, Pak Ustadz? Semakin hari saya semakin suka sama kamu, Son. Kamu makin cerdas. Jawabannya, karena kita semua sudah menjelma jadi makhluk materialistis. Begitu, Pak Ustadz? Iya, kasih sayang tak lagi punya nilai. Semua digantikan oleh materi. Mau contoh? Apa, Pak Ustadz? Orang tua yang membelikan anaknya barang bagus lebih dihargai, lebih dihormati daripada orang tua yang memberi nasihat. Anak yang memberikan orang tuanya kebenaran lebih disayang dibanding anak yang sholat dan mendoakan orang tuanya. Barang menggantikan kasih sayang. Dunia sudah terbalik. Paham? Paham, Pak Ustadz? Ajan. Iya, Pak Ustadz. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ganti baju, makan. Salam. Assalamualaikum, Mak. Waalaikumsalam. Mak, Aceng ente mau tanya, Mak. Wah, Kapan ya Aceng udah boleh bawa motor bebas kayak dulu lagi? kenapa kamu nanya? Aceng kan sekarang udah berubah, Mak. Buat apa juga kamu pakai motor? Kan nggak kemana-mana. Kalau emang ada keperluan kan emas selalu ngasih. Aceng teh malu, Mak. Masa kayak anak kecil kalau mau pakai motor harus minjem ke emak dulu? Emang kamu kayak anak kecil. Debbie, tahu nggak kenapa Papa ngelarang kamu belajar motor? Supaya kamu tidak naik motor tiap hari. Kalau kamu naik motor tiap hari, kesian Om Aceh. Karunya dia. Iya, Pak. Debbie paham. Papa perhatian banget ya sama temen. Yuk. Bapak sama anak sama aja mulutnya lemes. Sebenarnya teh sama saja Desa Cidaud sama Desa Ciraos. Bedanya kalau Desa Ciraos itu banyak yang jadi TKW. Kalau di sini mah banyak yang jadi buruh pabrik. Laki-lakinya nggak punya kerja. Akhirnya kan istrinya yang kerja. Sudah terbiasa hidup nyaman, ngurus rumah, ngurus anak-anak, nongkrong deh di warung. Akang mah miris ngeliatnya, maunya hidup enak, tapi kamu kerja keras. Ini semua kan karena udah membudaya dan mengakar di kampung. Hanya sedikit yang mau bertahan. Emang Kang Bagja teh kerjanya di mana?
seorang petani. Akang ngelola kebun warisan peninggalan almarhum bapak. Akang teh punya cita-cita pengen ngelihat desa Cidahu ini maju dan berkembang. Semoga cita-citanya Akang tercapai. Amin. Amin. Sini. Neng, kamu tidak apa kan bantuin Jennifer? Mau? Kasihan Jennifer, tidak ada yang mengawasi. Dia tiap hari kesini 1 jam belajar sama kamu juga tidak apa kan? Iya, Febri mau. Kenapa ditutup? Bapak kan belum mengambilkan baju untuk kamu. Pak, mulai sekarang biar Febri aja yang ngurusin keperluan Febri. Iya, sambil dibantu Bapak. Tidak apa. Tapi Febri juga pengen belajar ngurus diri sendiri. Sambil dibantu-bantu Bapaknya. Ya udah, awas minggir, Bapak ngambilin baju untuk kamu. Bapak, kalau Bapak terus ngelayanin Febri, nanti Febri makin manja. Apa-apa tergantung sama Bapak. Nanti kalau Febri udah punya keluarga, masa mau minta tolong sama Bapak? Febri juga harus belajar dari sekarang. Berkeluarga. Assalamualaikum. Mang. Barja. Masuk atuh, yuk. Udah, Mang. Kita ngobrol di sini saja. Oh ya, udah. Nah. Minum apa kamu? Udah, Mang. Teh aja lah. Oh. Sebentar ya. Wat, tadi nenek ngobrol sama Bi Engkom soal arena fantasi. Edward udah lama kan nggak ke arena fantasi ya? Iya, nih udah lama. Terakhir waktu SD kayaknya. Iya, mau ke sana nggak? Mau, Nek. Mau banget. Serius? Serius lah, Nek. Kapan? Ya nanti dulu. Nenek tanya dulu ke Bi Engkom soal biayanya. Iya, Nek. Soal si Dene juga ngasih tahu foto-fotonya. Wahananya makin bagus sama makin banyak. Ya, sabar ya. Iya, Nek. Minggu ini kan? Sabar. Kalau Sabtu ini? Iya, Minggu. Si Edward. Mang, seandainya teh kita kelola ladang kita dengan baik,
Insya Allah pasti ada hasilnya.